khususnya buat Bapak Sri Hari Mulia bin Sri Wahono beserta Ibu Teti Idawati binti Juwarta. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqad qala jalla jalaluhu wa 'azumat masyi'atuhu fil Qur'anil karim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khudhu anni manasikakum. Wa qala aidan al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Bapak Haji Wawan ketika saya duduk di SMP Negeri 2 Sukamandi. Kepada seluruh tamu undangan, wabil khusus salon Duyufur Rahman yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang sama mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengidharkan di dalam lisan kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan kudrah iradahnya pada siang hari ini kita bisa bermuwajahah, bersilaturahim dalam sebuah acara yang mulia, ikut idkhalus surur sekaligus ikut mendoakan saudara kita yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa melimpahkan kepada baginda kita yang tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan juga termasuk kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya diberi tugas oleh calon tamu Allah, Bapak Ari beserta Ibu, untuk memberikan sedikit bekal perjalanan menunaikan ibadah haji dan umroh. Apa hari ini katanya jamaah cadangan, tambahan ya Pak. Sehingga jamaah cadangan ini belum sempat banyak menyerap ilmu sekitar manasik haji dan umroh. Maka pada kesempatan ini insya Allah sedikit saya akan mengulas prosesi pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh dengan harapan para calon tamu Allah minimal ada gambaran. Karena proses ibadah haji dan umroh ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang boleh dikatakan singkat untuk dipelajari dan dipahami. Karena ingat, sebelum kita berangkat menunaikan haji dan umroh, kita wajib mencari ilmu manasik. Jadi hukumnya belajar ilmu manasik haji atau umroh ini adalah wajib. Maka seluruh calon tamu Allah harus betul-betul mengikuti rangkaian manasik haji. Karena Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal apabila tidak disertai ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah. Apalagi ibadah haji, biayanya mahal, tidak kurang 100 juta untuk satu orang. Waktu menunggunya lama dan prosesnya pun 42 hari. Tentu ini adalah pengorbanan yang besar. Maka diharapkan ibadah haji ini jangan dikerjakan hanya asal-asalan. Asal geus cumpon rukun Islam pokokna mah rek ditarima rek henteu lah sabodo, toab asal muter, sa'i asal lelempangan, apa sofa marwah. Ini adalah hal yang tidak diharapkan. Sebab ibu bapak hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, ibadah haji ini adalah panggilan Allah, murni semata-mata panggilan Allah, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sehingga orang yang berhaji dan berumroh ini dikatakan duyufur rahman, tamu Allah. Jadi memang betul-betul kita itu diundang oleh Allah untuk berangkat kedua tanah suci, baik Makkahul Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Beribadah haji harapan dan dambaan semua umat Islam. Tapi tidak sedikit ya umat Islam yang secara ekonominya dia orang sederhana, secara ekonominya orang yang tidak punya, tapi tidak menutup kemungkinan dia pergi haji ataupun umrah, karena memang panggilan Allah. Saya
bisa haji, bisa umroh. Ini adalah kehendak Allah. Makanya kita jangan pernah berputus asa atas kehendak Allah. Yang penting berdoa dan sabab maaf bu, punten. Anu ayeuna ibu teu acan daftar, nya seueur anu teu acan daftar, seueur kunaon teu? Teu gaduh, artosna, nya can daftar aya nu ngajak henteu, tong putus asa berdoa ka Allah. Konon saya dapat apa istilahnya masukan dari guru saya. Apa katanya salah satu agar kita cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Pertama, ketika ada orang halal bil halal, baik haji ataupun umroh, kita hatinya harus gembira, tong malah ieu aya datang garek haji lah meni ogoan, mangkat haji sagala. Lah tibang umroh eta jalma nu kitu insyaallah salawas moal bisa mangkat ka Makkah. Sabab boga rasa iri. Kudu nama bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kau telah panggil tetanggaku tahun ini. Kapan giliran saya ya Allah? Saketika ada protes kami si Allah. Ya Allah, saya sering antar ke Subang, ke asrama haji, mantor berulang tahun. Ilaha ya Allah, kuring diantarna. Itu karena Allah ketika diminta malah senang. Berbeda dengan manusia. Manusia sebaik-baiknya manusia sebagaimana dermawannya luar biasa. Lamun dipenta unggal poe yakin bosan. Bosan malah. Bosan. Tuh Pak Halimah dermawan mere wae sok dipenta unggal poe. Kira-kira kumaha? Moal, tapi Allah ketika tidak diminta malah Allah marah. Maka mintalah banyak kan? Banyak. Ini jadi minta kepada Allah. Saya titip sodako 200.000. Ya, sodakokan di Mekah 100.000, di Madinah 100.000. Insya Allah cepat dipanggil. Karena apa? Nanti uang yang 100.000 itu nanti kegeruan wae gitu. Jadi kagieu, muring nama si dieu dimintang saya di Mekah di Madinah, maka sok titip ka pahari 1 jutaan 100 kurang berarti 100 juta tapi dipakai di Pak Haji Hari dengan kurang teama lumayan jaya ya, ada hutangan yang tidak apa perlu beban begitu, itu betul. Dan apa itu? Berdoa kepada Allah. Saya sering ngaji begini di rotina di apa pengen hajian pengen, tapi di giliran dibere wiridan teh sok alimen Pak. Dibere doa khusus teh alimen. Hayang nama anu teu kudu ngadoa, teu kudu tirakat, mangkat we. Hayang nama gitu nya Bu. Beres teh Bu. Hayang tere mangkat hayang. Kuring sering ngomong lamun hayang tere mangkat, enggak mau wiridan, enggak mau tirakat, apa? Punya anak perawan gak yang cantik? Punya enggak? Tuh kasihkan sama aki-aki yang kaya raya, minta mas kawinnya hajian sekeluarga, insya Allah dikabulkan. Da aki-akina beuntar teh da tere ka Mekah teh kudu wiridan nyambung gitu. Maka ibu hadirin, ini adalah anugerah Allah. Nah sekarang Ibu, Pak Ali bakal berangkat gelombang pertama Kabupaten Subang tanggal 10 bulan Mei. Nah, berarti Pak Ali ini adalah masuk gelombang pertama akan menuju kota Madinatul Munawwarah. Jadi kain ihram tidak perlu dibawa di tentengan, masukkan ke koper besar. Karena kita akan berziarah dulu selama 8 hari di kota Rasul
Madinatul Munawwarah. Jangan khawatir, pahala haji ini luar biasa pahala. Dalam salah satu hadis saja saya baca, barang siapa keluar dari rumahnya mau menunaikan ibadah haji atau umroh, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ya kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu baru keluar dari rumah. Hadis tadi dilanjutkan, dan insya Allah setiap langkah yang ia tempuh dari mulai berangkat sampai nanti pulang setelah 42 hari, maka setiap langkah kata Nabi akan diberi pahala 70 tahun nilai ibadah. Itu setiap langkah. Kita jalan-jalan di Madinah berziarah ke masjid-masjid bersejarah, ya, ke masjid Qiblatain, Masjid Umamah, Umar, Masjid Bilal, ya, kemudian Masjid Qissos, misalnya, semua langkah itu dihitung dan akan dibalas satu langkah 70 tahun nilai ibadah. Dalam hadis ini 100 juta sudah hilang. Itu baru satu hadis. Makanya apa? Insya Allah ketika dia pulang ke rumahnya, statusnya sudah diampuni oleh Allah dosa. Subhanallah. Maka sikap kita, sekalipun Allah Maha Adil, ketika kita tidak bisa berangkat, jangan putus asa. Allah menyediakan berbagai macam amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji. Allah Maha. Baik, jadi Pak Hari sudah berapa kali manasikan? Susulan siang. Susulan, jadi rada repot nih. Maka sekarang saya akan jelaskan ya Pak Hari ya. Jadi maaf karena saya tanggung jawab, saya jelaskan supaya ada gambaran. Karena maaf Pak, sekalipun Bapak ada pembimbing di KBIH, tidak selamanya kita bareng-bareng dengan pembimbing. Kita tawaf misalnya pembimbing di depan memimpin, bacaan kita mengikuti bacaan mutawif, apakah terdengar? Tidak. Jangankan kita yang di belakang, kadang-kadang di belakangnya pembimbing saja suara sudah tidak terdengar. Kenapa? Ribuan orang. Di samping kita ada rombongan yang sedang membaca tawaf putaran ketiga, kita putaran ke-1, di mana kita beli? Ya enggak? Kemudian ketika posisi badan kita salah, apakah pembimbing tahu bahwa posisi tawaf kita salah? Ya kan? Kecuali kalau pembimbingnya nongkrong di sisi Ka'bah, sok Hari tawaf, baru dia akan tahu, oh posisi ini salah. Makanya sekalipun ada di KBIH manapun, kita harus punya apa? Bekal ilmu sendiri. Enggak bisa. Makanya perlu belajar. Ini agak lama Pak Hari, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya mah jatahnya 1 jam. 1 jam lewat urusan anak lembur. Siap udah lemburna. Siap. Itu banyak. Oke, sekarang biar ada gambaran Pak Hari. Kita berangkat dari rumah. Biasa kata Nabi sholat sunat safar. Sholli sunat safar rakaat ini lillah kuliah sudah itu. Kemudian baca ayat kursi dan surat apa? Lillah di Quraisyin 1 kali. Baca doa apa? Bepergian. Kalau tidak bisa cukup pakai bahasa Indonesia. Berangkat menuju bandara, singkatkan kita masuk pesawat. Dan nanti di sana pasti bakal melalui waktu sholat 1 kali biasanya. Entah zuhur,
entah isya misalnya, nanti belajar sholat di dalam pesawat, sholat sambil duduk, bertayamum. Tayamumnya di mana? Di dinding pesawat atau di kursi. Jadi di depan kita ada kursi, sandaran orang lain, kita bertayamum. Sekalipun kata ulama, bagaimanapun namanya pesawat tidak ada debu. Ya, boro-boro pesawat, berarti pelan wae unggal meninggal. Jadi apa? Di sana kita posisinya lihurmatil wakti. Sholat hanya sekedar menghormati waktu. Begitu sampai ke Madinah, qodhoan sholat tadi. Misalnya Isya, sholli fardhu Isya arba'a rakaatin qodhoan. Itu sholat dihormatil waktu. Iya Bu? Berangkat, turunlah di bandara. Amir Mahmud Madinah di bandara. Insya Allah kalau di Madinah jaraknya tidak terlalu jauh biasanya. Ya, nanti di sana Bu, kalau bisa Pak Hari katanya begitu masuk kota Madinah, turun dari mobil itu sendalnya dicopot. Kalau tidak takut najis, kalau tidak sedang sakit. Karena salah satu etika ketika kita masuk masjid atau masuk kota Nabi itu sendal kita dicopot sebagai bentuk tawadhu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi itu catatan kalau tidak ada uzur sehat. Kemudian selama di Madinah 8 hari, 8 kali 5, ya 8 kali 5 waktu berarti 40. Kenapa jamaah haji di sana ada 8 hari? Karena untuk mengejar arba'in, sholat 40 waktu berjamaah. Jangan tinggal. Awas, biasanya pas. Ketika kita datang ke sana langsung, misalnya kita datang hari ini menjelang duhur sudah dihitung 40. Makanya kalau duhurnya nanti aja sekalian asal, berarti sudah bakal pulang 40 waktu. Itu mepet. Nah caranya begini, ya misalnya nih, kan 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi itu apa pahalanya Pak? Kata Nabi, itu satu hadis, kata Nabi begini, barang siapa yang sholat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi, maka apa? Insya Allah dia akan dibebaskan dari api neraka. 1, 2, akan dibebaskan dari siksa kubur. 3, akan dibebaskan dari sifat munafik. Itu sholat arba'in, hilang 100 juta. Ya. Terus menjaga arba'in ini bagaimana? Kita kan Allahu Akbar berangkat masuk Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi doanya apa udah Pak Hari? Ya di sini kalau masuk masjid Pak Hari kebetulan DKM di sini. Ya sering masuk masjid Al-Hikmah dengan masuk Masjid Nabawi itu doanya agak berbeda. Kalau masuk Masjid Nabawi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Baru Pak Haji kurang mati apal, geus bela doa masuk Masjid Al-Hikmah geus aman. Allahumma ighfirli wa ftahli abwaaba rahmatika. Itu masuk masjid. Nah di sana, selama di sana ingat, ketika mau masuk Masjidil Haram, mau masuk Masjid Nabawi, pertama begitu masuk niatkan i'tikaf. Ibu tadi di dia bapak niat i'tikaf bukan? Sok niati ayeuna. Saya niat i'tikaf di masjid ini. Berarti selama ibu duduk di sini sudah punya pahala i'tikaf. Apalagi ini dalam rangka mendengarkan ilmu. Makanya setiap masuk masjid i'tikaf, niat i'tikaf. Berarti kita menunggu maghrib dari asar, punya pahala zikir, punya pahala i'tikaf. Itu salah satunya.
selalu niat apa? Ketika mau masuk masjid di mana saja ibu kalau rotinan di masjid begitu niat kemudian ibu bapak pahami selama di Madinah tadi sholat arba'in. Bagaimana kalau ada halangan? Misalnya begini Pak Hari, wah saya kebetulan sekarang sakit perut, saya nggak bisa berjamaah dengan imam rawatib yang ada di Madinah karena saya sakit perut, nggak bakal keburu. Tolong ambil teman satu misalnya Pak Anu tolonglah jangan dulu ikut berjamaah di Masjid Nabawi, tunggu saya karena saya sakit perut, nanti kita berjamaahnya berdua saja. Itu solusinya. Maka sekalipun kita berjamaah berdua dengan teman kita, berarti 40 itu tidak putus. Tidak harus dengan imam yang ada di Masjid Nabawi. Begitu. Ya. Jarang dijelaskan begini. 40 kayaknya. Jarang. Jadi boleh. Nah, kemudian selama di Madinah selalu hadirkan mengagungkan Nabi. Jangan putus-putus membaca kemudian di dalam hati tanamkan, ya Allah, saya menyesal dulu tidak hidup di zaman Rasulullah sehingga bisa bertemu dan memandang wajah Rasul. Tanamkan itu rasa menyesal. Ingat Pak Ri? Nah kemudian apa? Selama di kota Madinah, kalau lagi ada di luar masjid, di dalam masjid sunnah selalu menghadap kubah hijau. Pak Hari sedang ada di luar Masjid Nabawi ini, lagi ngobrol. Selalu sunnah menghadap kubah hijau. Kubah di Madinah itu berapa ratus, hanya satu yang hijau. Yang di bawahnya adalah Raudhah, yang di bawahnya adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa? Berziarah ke Rasulullah. Raudhah sekarang itu nggak bebas kayak dulu. Sekarang masuk Raudhah itu pakai aplikasi namanya Nusuk. Jadi nanti pihak KBIA, pihak kloter yang akan mendaftarkan anggotanya untuk masuk Raudhah. Nanti ada jamnya, harinya. Nanti ketika kita ada jadwal, jangan sampai ketinggalan. Sebab ketika ketinggalan sudah tidak ada kesempatan. Kecuali kita bisa mengoperasikan sendiri aplikasi Nusuk. Di sana sholat 2 rakaat. Ya, kalau perlu masih ada kesempatan orang lain sholat 4 rakaat. Jangan berdoa begini di Raudhah. Pasti diusir sama askar. Haji. Maksudnya apa? Buru-buru keluar, kasih kesempatan orang. Makanya triknya ketika di Raudhah kalau mau doa sambil sujud saja. Lamun kiri sujud mamual bisa diganggu malwanian askar. Sampai sujud lebih kalian. Kan sujud namun tidak tinggi ya. Begitu cengkak nggak boleh. Ya. Itu triknya. Begitu keluar Raudhah belok kiri sudah makam Rasulullah. Ketika menghadap makam Rasulullah begini Pak Hari. Punten. Dipraktekkan musim kuringnya partoskeun. Ibu gitu, tadi ketika berjalan keluar dari Raudhah makam Rasulullah. Enggak bisa kita jarak ke makam Rasulullah. Sila, hadoro, maca yasin, enggak bisa. Kita hanya diberi kesempatan sambil jalan. Apa diam sejenak, tundukkan kepala. Untuk balik ke sopan, tundukkan ke kepala, ucapkan salam. Sudah, jangan macam-macam. Kan sebenarnya doa ketika menghadapi makam Rasulullah itu banyak. Tapi sudahlah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Gitu ya, begitu saja. Lamun ayat titip salam, so ayat titip salam kannya, pari titip salamnya, geus be, ayat titip salam ya Rasulullah disaha, pokoknya mah anu titip salam we. Itu bisa begini. Kuring itu waktu bareng mangkat haji pagi titip salam, mukani loba, teu kabaca, anu kabaca mah anu mere amplop gede lah kana. Karena kakak ingat dia mah amplop gede, makanya di salam. Anu 50 mah teu
Gak ingat. Kemudian geser hanya 45 cm itu makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah, geser 45 cm lagi makam Sayyidina Umar bin Khattab. Hanya ada 3 makam di sana, tapi ada ruangan yang masih kosong, belum ada makamnya. Konon nanti itu akan jadi makamnya Nabi Isa alaihissalam setelah berjuang melawan Dajjal di hari akhir. Itu ya. Keluar, begitu keluar dari Masjid Nabawi, lihat ada tembok 4 meter panjangnya, kurang lebih 30 meter. Di sana makam Baqi. Makam Baqi. Di sana ada puluhan ribu sahabat Nabi dimakamkan. Ada salah satu putra-putra Nabi, ada istri Nabi. Ya, kecuali Siti Khadijah ada di sana, sahabat Nabi ada di sana. Perempuan dilarang masuk, cukup ngintip dari tembok, ngintip kuluk salam, assalamualaikum ya ahlal Baqi. Sebab nanti penduduk Baqi itulah nanti di hari kiamat panggelah dan dihudangkeun. Jadi panggelah anu dihudangkeun di kubur teh orang yang dimakamkan di Baqi. Itu di Baqi. Uluk salam, jalan-jalan, uluk sebab Nabi selalu berziarah ke makam Baqi. Ya, kemudian apa? Singkat ya Pak Hari ya. Kemudian apa? Ziarah ke masjid yang paling utama saja, Masjid Kuba. Pasti Masjid Kuba. Di sanalah Nabi pertama kali mendirikan masjid. Apa fadilahnya? Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan 1 kali umroh. Bagi sholat 2 rakaat di sana sama dengan 35 juta harganya. Umroh kan 35, 32. Berarti 2 rakaat hanya memakan waktu 2 menit, tapi nilainya sama dengan maka perbanyak sholat di Kuba. Karena di Kuba itu pasti diberi waktu bangsa 2 zaman. Sok, duha, tahajud, apa saja. Kantong neangan wae halalan. Karena biasa lu halalan, ya hambur, wah segala macam di rumah. Geus sholat teh ada kuat dirinya. Itu. Kemudian bakal kemana? Bakal ke Jabal Uhud yang pokok. Karena yang lain mah biasanya nggak kesamper kecuali KBIH tertentu. Yang pokok aja ke Jabal Uhud. Di sana di sebelahnya ada Jabal Rumat. Rumat itu ada jempari. Karena di situ Rasulullah menempatkan pasukan panah. Di Jabal Uhud ada 70 syuhada Uhud. Di sana kita berziarah di makam Uhud. Di makam di sanalah peristiwa yang dahsyat pertempuran antara Islam dan musyrikin, namanya perang Uhud. Beres tadi tanya, beres eta teh kakarak sakarapat kalian kan mengejar waktu. Ya, kemudian apa? Berangkat nih, beres kegiatan di Madinah, kita mau apa? Umroh. Karena kita haji tamatu tani mangan turu. Sebab sina tamatu mah pangeunah-ngeunahna. Tani mangan turu. Jadi tamatu hartosna senang-senang tamatu. Karena mendahulukan umroh, mengakhirkan haji. Kata pembimbing, bapak-bapak kita akan berangkat menuju Bir Ali, Dzulhulaifah mau umroh. Sok ibu potongan heula kukuna sameme aya abah teh potongan kuku, rambut, gunting, mandi dengan sabun boleh, cabutan bulu ketiak. Pokoknya mah anu bangsa aya rambut-rambutan rokan dina. Pokoknya mah rambut di Indonesia mah guntingan kabeh gitu. Ya rapi pakai apa? Pakai minyak wangi boleh sebelum berniat. Yang mandi, kemudian apa Bu? Pakai pakaian ihram Pak Adi. Kade pakai pakaian ihram sudah bisa belum? Alhamdulillah, tinggal lihatlah tutorial di YouTube banyak. Jangan sampai
Mengamak kain ihram itu nggak ada patokan, kumaha we syarat yang penting enak. Untuk handap teuing dan kena melangkahnya sulit, untuk luhur teuing. Karena berarti oratnya terbuka. Sing penting mah ketika rek foto-foto nongkrong, tong sampai kurang naka foto, adina ka foto. Kamuka ya. Nah, jadi kan ada dua adian kadina sorangan dia. Si orang kain ihramna muka jadi adina ge milu foto. Baru kata pemimpin, oke, kita berniat. Langsung labbaik Allahumma umrata. Kalau panjang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi saya niat berihram umrah karena Allah. Barulah setelah itu berlaku hal larangan ihram. Setelah berihram kita baca doa. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu 'alal muhrimi abdali bidzalika wajhakal karim. Malapal kira paringan. Nah, pakai ini ya. Oh, jadi ada pembantunya berarti. Namun bagrenan de petor. Namun bagrenan petor. Ya, guru selalu dicek. Baru di sana fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut omong. Kunci lisan kita hanya membaca talbiyah. Apa talbiyah? Ayo orang sasarangan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang perjalanan Madinah Mekah perbanyak itu. Dan jangan diseling dengan omongan lain. Misalnya labbaik Allahumma labbaik, hari iman ditungguan usaha. Nah, sawah gernaon. Jangan selesaikan dulu bacaan talbiyah. Kenapa? Laki-laki sunnah sekeras-kerasnya, perempuan cukup terdengar diri zan beres. Bisa jam. Dan mulai akhirnya ya mulai itu lembur. Nah, begini, oke, sudah lahir. Begini, kudu nama Pak Hari kursus 2 hari mah. Yang kursus. Yang tong pamila jadi itu sahawe. Pak Dokter Iwan ayah agama saya. Pak Haji Dadang ayah. Sebab ambil Pak Haji Dedi mah rada mahal. Tong serius pula. Oke, beres lah. Berarti rukun umroh yang pertama sudah langsung masuk hotel, dibagi kamar masing-masing, dibagi kunci masing-masing. Lalu kita masih dalam keadaan awas. Yang sering terjadi ketika misalnya kita datangnya siang hari, kata pembimbing, ibu-ibu kita istirahat dulu karena suasana lagi panas. Nanti kita tawafnya ba'da maghrib saja. Nah, kadang-kadang di sini nunggu ba'da maghrib di kamar, banyak bapak-bapak sudah pakai kaos, sudah pakai sarung, sudah pakai kain batik, padahal dia masih berihram. Itu banyak. Makanya KBIH yang nama begitu masuk kamar teh, udah tong diberes saja, yang penting masuk kamar. Ayo kita buru-buru ke Masjidil Haram karena takut tadi. Baru masuk Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram, baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal Allahumma ighfirli wa ftahli abwaaba bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul.
masuklah dari pintu Babus Salam, pintu Bani Syaibah. Semua arah disunahkan masuk Masjidil Haram itu dari pintu Babus Salam, dari arah Safa Marwah. Dahulukan kaki kanan, niat tadi, saya niat iktikaf di Masjidil Haram karena Allah. Maka selama di Masjidil Haram kita punya tambahan iktikaf. Masuk masjid langsung, nggak perlu sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu tawaf. Langsung masuk ke lantai dasar, lantai di mana ada Baitullah. Begitu masuk lantai dasar, biasanya berhenti dulu memandang Ka'bah, karena yang pertama kali pasti bakal nangis, pasti bakal sedih. Pokoknya mah poho kabeh hutang poho, pokoknya poho yang ada hanya kebahagiaan, rasa sedih, merasa banyak dosa di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah. Baru pemimpin ngomong iya. Ayo Bu, kita baca bareng-bareng. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'liman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa majjadahu wa addamahu. Malah riwayat. Ya Bu, beres. Apa? Sudah memandang Ka'bah, sudah dapat 20 rahmat. Allah menurunkan setiap hari 120 rahmat. 20 untuk orang yang bertawaf, 40 untuk orang yang sholat, 60 untuk orang yang mulailah kita mencari arah dulu. Enggak mungkin begitu kita masuk Masjidil Haram langsung mulai tawaf. Cari arah dulu, biasanya ikuti arus dulu. Ingat Pak Hari, ketika tawaf syarat harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya. Makanya nanti ketika tawaf batal, wajib menghentikan tawafnya. Kecuali kalau bersentuhan kulit, karena sulit, boleh kita talfik. Artinya apa? Memegang madhab yang lain dulu. Tapi kalau kentut nggak ada, cuma Imam Malik imam ikut ke yang udah pokoknya namanya kentut berarti batal. Begitu lurus dihajar aswad lurus, meluruskan itu sulit Pak Hari, karena sekarang aina orang sorangan bisa, iya. Tapi kan jutaan orang, ribuan orang, kumaha di sana Pak Hari begitu mau masuk Masjidil Haram, mau tawaf, enggak perlu niat, enggak perlu. Jadi langsung begitu lurus, yakin lurus dengan Ka'bah pundak kiri kita. Kalau sulit meluruskan, lihat lampu hijau yang ada di atas kanan kita. Yakin dia udah bisa lurus, untuk ragu-ragu, dia lurus, wah nyaka dulu. Pokoknya yakin sudah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu niat. Kenapa? Karena niat sudah cukup dari berihram. Awas, tawaf itu wajib niat pada 3 perkara. Tawaf itu kan ada ifadah, ada tawaf qudum, ada tawaf wada, ada tawaf sunat, ada tawaf mandub. Jadi kalau tawafnya dalam rangka umroh tadi, enggak perlu niat. Saya niat tawaf di Baitullah ini karena enggak perlu. Sudah cukup dari labbaik Allahumma Tapi Pak Hari, kalau tawafnya tawaf sunnah wajib niat. Tidak niat tawafnya tidak sah. Mana tawaf sunnah? Contoh, saya masuk Masjidil Haram ba'da asar, sambil nunggu maghrib saya mau tawaf. Berarti tawaf itu wajib niat. Kalau langsung bismillahirrahmanirrahim tawafnya tidak sah. Kemudian tawaf apa? Tawaf wada, ketika kita mau meninggalkan kota Mekah, wajib niat. Itu kudu apa? Makanya ya rada ribet. Komo utara manasikan, anu manasikan 17 kali ge poho. Ya Bu. Nah, begitu bismillahirrahmanirrahim. Akbar, mulailah dari Hajar Aswad. Nah, tadi ketika niat mau suatu hari kita tawafnya tawaf niat, perlu niat. Niatnya itu hadirkan sebelum lurus Hajar Aswad. Misalnya Hajar Aswad di hadir, geus niat dia ya, geus hadirnya hakete. Saya rek niat tawaf di Baitullah, saya niat tawaf. Sehingga ketika persis posisi Hajar Aswad,
pas kita niat. Sebab kita satu langkah saja ya lewat dari Hajar Aswad baru niat sudah tidak sah. Dan ingat Pak Hari, jaga putaran tawaf selama 7 putaran, tidak boleh kurang 1 langkah pun. Dan Ka'bah harus selalu ada di pundak kiri kita lurus. Misalnya orang bertawaf, ya begitu masuk Bismillahirrahmanirrahim nyium, ya istilah ngaran nyium jarak jauh karena Rasulullah kalau bisa mah nyium langsung bela, tapi kan kita mah mau bisa. Tidak lain minantuna raja. Lamun minantuna raja mah bisa. Atau mertuana. Yang hari kita mah sekali begininya lurah, RW, RT, omohan sigma. Semua malah yang sudah diberi rorong dan kabeh. Ya Bismillahirrahmanirrahim lurus. Karena apa? Mencium Hajar Aswad itu ibadah. Mencium Hajar Aswad itu ibadah. Sebab nanti Hajar Aswad ini akan jadi saksi di hari kiamat, akan punya lisan, akan berbahasa dengan fasihat, apa? Akan menolong dan memberi syafaat orang yang pernah menciumnya. Alhamdulillah. Orang mencium bela salah di orang meninggal. Itu Hajar Aswad itu. Hajar Aswad pesek. Ya. Gitu. Begitu. Lurus salah balik. Perhatikan balik. Untuk ngalamun baik, tenang deh. Ngalamun baik sudah beli mahal-mahal itu tidak ada di dos itu. Ya, praktekkan bagus sekali. Iya, ketika kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, kan doa itu kan pertama tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitaabika wa wafan bi'ahdika wa tibaan sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qul ja'a wa ja'a wal batil innal batila kana zahuqa. Itu putaran pertama. Walapar. Begitu melewati Maqam Ibrahim, kurungan yang segi 8, Maqam Ibrahim ada batu. Ya, baru kita Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Setelah itu doa bebas apa yang kita kuasai, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, silakan. Begitu sampai rukun Yamani, kita ini lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dikecup katanya, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di rukun Yamani boleh hesek pakai yang saja Bismillahirrahmanirrahim, sanajan makhluk. Tapi di Hajar Aswad jangan coba-coba pakai tangan kiri. Tapi di rukun Yamani boleh. Doanya dirubah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal. Kita kumpul jamaah ini mau apa rata-rata. Setelah itu mau apa? Ya, ketika kita tawaf itu boleh pakai awas doa itu apa saja. Boleh apa? Tapi dia bahari pun kan. Dajjal mama penasaran kadang-kadang. Begitu orang bertawaf dan mimiti pisan tawaf, ya kan bahagia. Orang bersih dari 20 tahun hayang ningali Maqam Ibrahim di jerona aya naon. Cina ayam batu, ayam kalapan, tapi anak dua akhirnya makin ke waktu kia. Ningali mimpi sambil jalan kita, maka langkah itu batal. Ketika kita membelakangi Ka'bah 3 langkah, maka langkah itu batal dan langkah-langkah berikutnya. Jadi lamun urang arek ningali Maqam Ibrahim, misalnya orang posisinya di dia berarti membelakangi Ka'bah. Lamun itu berarti menghadap Ka'bah. Jadi ketika kita melihat penasaran dia begini, jangan dulu jalan, putar dulu badan kita. Jadi kalau kita langkah 3 langkah menghadap Ka'bah, membelakangi Ka'bah berarti langkah itu batal. Bagaimana caranya supaya dibuat kudu balik ke Hajar Aswad? Tidak perlu kembali dari Hajar Aswad, kita cukup mundur 3. Ibu Tati ketika tawaf keluar rambutnya 1. Di sini enggak kerudungan keluar, maka selama rambut itu keluar maka tawafnya tidak sah. Kalau 4 langkah bagi 4 langkah itu batal karena keluar rambutnya atau kukunya kelihatan lah perempuan, makanya sunnah pakai kaos kaki dan kaos tangan. Ibu ngadoa di hari berkabah mau kenana nyorosot ieu na katingali terbuka auratnya, tawafnya tidak sah.
kembali, mundur 3 langkah kalau memang 3 langkah. Itu. Dan ketika tawaf jangan sekali-kali memegang Ka'bah, tidak sah. Syaddarwan tidak sah, Hijr Ismail tidak sah. Selalu jauh dari Ka'bah. Dan ibu doa boleh apa saja. Asmaul Husna kayak gampang. Nanti kurang hayang naik derajat aja. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Mu'izzu, ya Mu'izzu supaya dihormat. Yang benar, yang muni, ya muni. Coba rezekin aja. Ya Rozak daripada ngadua hese. Karena Asmaul Husna gitu kan ya. Walillahil asmaul husna. Waktu tawaf pertama ya Rozak. Kayak rombongan di Madura mana nasi Rozak. Geroan lain katanya. Begitu. Dah kali-kali Pak Hari ketika tawaf nanti lamun Pak Hari ketika melintas makom Ibrahim, ketika melintas Hijr Ismail, ayah angin semilir sepentingis banget. Itu yakin angin surga. Karena konon waktu zaman Nabi Ibrahim tawaf dengan Nabi Ismail, waktu suasana ya Allah, cik Nabi Ibrahim panas dari. Akhirnya kata Allah, wahai Ibrahim, mulai hari ini saya buka salah satu pintu surga di Hijr Ismail untuk menjadi AC kamu ketika tawaf. Maka ketika ada jamaah kebetulan lewat melintas Hijr Ismail ayat seolah-olah ayat itu yakin angin surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan menang angin surga. Tapi kalian tau nggak bohong untuk menang, mana menang? Tuh lama waktu kalau batu Ismail tinggi banget. Balik kaji nggak bohong. Ya, di sana ya, itu angin surga. Beres. Ya, Pak Hari sudah beres ya itu. Sekali putaran ya. Dan doakan salah satu doa itu kan tawaf itu bermacam-macam. Intinya semua putaran tawaf itu mentana surga, mentana ridho Allah. Kan gitunya. Di antara doa-doa cuma redaksinya saja yang berbeda. Isinya rata-rata minta surga dan nikmatnya. Putaran keempat kan Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'imaha wa ma yuqribuna ila yamin qawlin wa fi'lin aw amalin. Itu terus. Tadi sudah enggak perlu ngapal. Capeknya kesel mendingan ge naon geus lah pake doa urang geus lamun hese-hese teuing mah maca geus tinggal dieu ya Allah ngarti meureun gitu. Nah, insyaallah ge ngartieun aya naon ya pajeuna jamaah haji di mana ya tidak tawaf ya Allah ngarti meureun ya Allah ngarti meureun ngartieun Allah ngarti sudah beres tawaf dingkes ada berapa 10 menit lagi 10 menit lagi nambah mah. Nah setelah tawaf selesai ibu punten apa rangkaiannya? Rangkaiannya adalah sholat di belakang makom barang siapa selesai sholat buru-buru mendekat belakang makom sholat di sana 2 rakaat namanya sholat sunat tawaf kuliah dulu. Kalau tidak bisa di belakang makam Ibrahim, yang penting di area tawaf. Kalau tidak bisa, yang penting di dalam masjid. Kalau tidak bisa, nanti kita di kamar saja boleh. Misalnya kita ketika tawaf sudah batal, itu ya udah sholat kan? Nanti saya mas sholat setelah tawafnya mau di hotel boleh itu udah. Bahkan di hotel teh nepi ka poho, nepi ka balik, kamanya suka. Wah dulu saya setelah tawaf itu lupa sholat sunat maka kerjakan di sini. Boleh sholat sunat tawaf itu dikerjakan di Indonesia. Kalau tidak sempat, tapi piraku sholat dan kanon tawafnya di pintu, sholatnya di dia kemeluk bisa meureun. Kecil kemeluk na ibu. Temu kuliah doa Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa jaruna faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi nafsina wa tilana sholat di belakang makam Ibrahim minum air karena kayaknya begitu minum air Zam-Zam ya air Zam-Zam dicontohan musim cara minum air gini Pak Hari air Zam-Zam itu kan air barokah ya kan yang tidak pernah kering dari pertama ada sampai sekarang
bahkan bukan saja diminum, diimpor ke berbagai macam negara, terus jutaan galon, jutaan barel, tetap dia subur. Makanya selama di sana sudah minum air Zam-Zam saja. Selama di Mekah, kalau di Madinah air Zam-Zam itu ada di dalam masjid, di bidung kecil yang warna coklat. Kalau keran-keran di Madinah itu bukan air Zam-Zam, air laut yang sudah disuling. Nah, bahaya jamaah waktu kasih kulit kapur, begitu masuk Madinah loh, pagi jam-jam bocor ke Medino, padahal yang air laut ya tahu. Jadi air Zam-Zam di Madinah itu adanya di dalam masjid, kecuali di Makkah. Keran-keran itu sudah air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam begini caranya. Ya, perhatikan. Ini air Zam-Zam. Memang ada kaki 3. Anda air. Jadi begini, ketika kita selesai tawaf, minum air Zam-Zam. Meminum air Zam-Zam itu sunnah sambil duduk menghadap kiblat. Gak perlu bingung ya, misalnya di Allah, seperti dia menghadap. Kalau di rumah di dia ibu Pak Hari pulang minta air Zam-Zam, Pak Hari minum saja menghadap ke kiblat. Kalau mau minum itu, caranya begini: setiap mau membaca, mau minum air Zam-Zam, baca basmalah dulu satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Biasa nama saya lah mengaji ke ayat larutan, ayat kelima larutan doang. Karena pakai batu nama dibungkus sudah. Nah ingat, ketika minum air Zam-Zam Pak Hari nggak boleh gilak, nggak boleh begitu. Jadi satu kali tepukan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap selesai minum alhamdulillah. Masih haus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau minum air Zam-Zam usahakan jangan dihabiskan, kata Rasulullah. Sisakan sedikit, tuangkan di telapak tangan. Tuangkan. Ya, tuangkan, kemudian usapkan di dada kita. Tuangkan lagi, usapkan di ubun-ubun kita. Tuangkan lagi, usapkan di muka kita. Itu Rasulullah begitu. Setiap minum air Zam-Zam, makanya jangan dihabiskan. Karena Rasulullah kan hatinya bening, hatinya bersih, daya hasud, daya iri, daya dengki, tidak ada tempat setan di hati Rasulullah. Karena ketika Isra Mi'raj kan dibasuh oleh malaikat Jibril dengan air rahmat, kan setan doang. Juru kakek. Mengalih bakul senang, rumah sirik, sukses itu. Rasulullah mati. Kemudian apa Bu? Ya, berangkatlah menuju Safa Marwah. Mau menunaikan rukun umroh yang ke berapa? 3. Berihram, tawaf, sa'i Safa Marwah. Dimulai dari Safa, berakhir di Marwah, 7 balikan. Mulailah abda'u bima badallahu bi wa rasuluh inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita wa yata'ala fala junaha alaihi ayyatawafa bima. Baca takbir doa ngarti meureun. Ya. Begitu sampai lampu hijau, itu namanya daerah Batnul Wadi, sunnah Roma, jalan kecil. Bari belikatnya digerak-gerakan dia hari. Ketika Romal itu bari dia, karena dulu isyarat kepakan sayap malaikat Jibril waktu itu. Tapi kade bujuran pemilu gerak. Gitunya bari Rabbi fir warham wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ala alam innaka antal azizul akram. Selesai lampu kuning, jalan biasa lagi. Nanti dari Marwah ke Safa ketemu lampu kuning, Rabbi fir, ada lampu hijau, Rabbi fir warham wa takarram. Terus Safa Marwah nggak boleh kurang, tuntaskan sampai ujung di Safa dan Marwah. Dan sa'i itu boleh tidak punya wudhu. Jadi ketika kita tawaf batal, susah mencari air, jauh sudah, sa'i itu nggak perlu pakai wudhu. Jadi batal pun tidak. Sepanjang sa'i Safa Marwah banyak minuman, air Zam-Zam.
kade ketika sa'i entong niat neangan barang murah, misalnya urang ieu barangna murah, urang mah sa'i ieu pasugan we niat nyangan barang bakal ka sa'i. Ya. Itu jadi sa'i sofa marwah. Setelah sa'i sofa marwah, rukun terakhir apa? Tahalul. 24 tahal gunting ram, laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Kalau laki-laki sunnah gundul, perempuan sunnah rata. Makruh di gundul. Setiap rambut jadi cahaya, setiap rambut bakal diangkat derajatnya, setiap rambut bakal dapat diberi pahala. Gitu ya. Gunting di sofa sekedar apa? Membatalkan atau menghalalkan. Nanti kalau pengen anu di tukang cukur. Tertib tuh. Sudah tertib. Selama di sofa di marwah berarti itu rukun. Wah, itu baru umrohnya. Belum. Wah, lama-lama lebih ke haji mual anwis jam 1. Itu baru sebab setelah itu kita mau berangkat ke Arafah tanggal 8 untuk menunaikan rukun haji yang paling utama. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafata. Berhaji itu adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah mulai ba'da zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai maghrib. Biasanya ketika maghrib kita sholat jamaah takdim atau jamaah takhir. Kalau jamaah takhir sholatnya di Muzdalifah, kalau jamaah takdim sholatnya di Arafah. Berangkat di Arafah kita salah di sana berzikir, membaca tasbih apa saja pokoknya, karena sebaik-baik doa adalah di hari Arafah. Barang siapa yang punya prasangka bahwa orang yang pernah berwukuf di padang Arafah dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka prasangka itu adalah perbuatan dosa di sisi Allah. Jadi yakin bersih. Ya itu. Ya di Arafah nanti bagaimana tatak di Arafah mual bisa kamu pembahasan pengajian semacam ini. Nah kemudian di Muzdalifah, nginep di Muzdalifah, memungut batu untuk jumroh. Makruh hukumnya memulung batu untuk jumroh di luar Muzdalifah. Misalnya orang di Arafah ternyata ayat batu yang ketika dikumpulkan supaya ditutup ulung-ulungan, makruh. Ya, jadi tidak boleh memungut batu untuk jumroh di luar Muzdalifah. Kemudian melontar itu ada melontar itu jumratul aqabah. Jumratul aqabah itu wajib haji ketika tidak ditunaikan kena dam. Yang pertama dilempar itu jumratul aqabah tanggal 10 bulan haji malam Idul Adha mulai tanggal jam 12 malam itu berlaku. Yang paling afdol waktu duha sampai waktu zuhur. Itu paling utama. Ya, melempar jumrah itu satu nggak boleh tuju langsung dan harus kena marma. Jadi misalnya kita lempar kena layar, kemudian batunya masuk di lingkaran, ada lingkaran di bawah, berarti sah. Tapi ketika kita keras ternyata mental tidak masuk ke marma, berarti lemparan itu tidak dihitung. Jadi harus masuk marma. Dan harus melempar, nggak boleh begini, ngomong-ngomong deket. Begini, nah nggak boleh, nggak sah, harus dilempar. Karena itu lambang ketika Nabi Ibrahim melempar setan. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim bisyayatin walidul rahman Allahumma talhu hajjan maghruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban malafatiwa. Ya Allah benar dimulai. Itu beres jumlah katakan cuk kepingin ayo kita pulang. Yang bawa bejana pulang kan? Ayo kita pulang dari Mina karena kita jumroh Aqabah sudah, hari tasrik pulang Musto Aqabah. Kalau nafar awal sampai tanggal 12, kalau nafar sani sampai 13 kita kembali ke Makkah, kembali ke pemondokan. Ya, nanti tahalul awal setelah jumroh Aqabah, tahalul awal dulu gunting. Boleh tuh hari ganti pakaian boleh, pakai minyak wangi boleh, mandi pakai sabun wangi boleh. Setelah jumroh Aqabah kan gunting, itu tahalul awal. Tapi tidak boleh sosonoan dia ibu, karena baru tahalul awal. Kalau ibu sosonoan hajinya batal, ulang di tahun lalu. Wayana tahagela,
Pak Hayang, Bapak ge kudu hayang. Kela si Pak Haji Dedi eta mah baru tahun awal teu meunang taeun. Teu meunang taeun taeunna ditahan heula engke geus sai, geus tawaf, geus sai, geus tahalul engke di ditu baru boleh sali kamar barokah 500 real. Itu nyari ya kamar barokah sugan we Pak Bu padahal balik jadi bayi-bayina manjung siga onta ya coba beres jadi haji alhamdulillah balik ke Indonesia dikirim 40 malaikat katanya balik dari Arab dikirim 40. Makanya ketika orang baru pulang haji yang paling baik itu doa itu sebelum dia masuk rumah. Pak Hadi kebetulan kan dekat masjid. Jangan dulu masuk rumah waktu pertama pulang. Kumpulkan di sini jamaah. Sok Pak Hadi ngadoa diampuni dosanya oleh Allah. Lamun geus masuk rumah mah cenah lamun ciptaan mah basi. Bagaimana ada ulama? Bagaimana Pak Haji? Jadi kalau tidak masuk rumah 1 tahun, ulama di masjid memang balik-balik. Maka selama 1 tahun doanya mustajab baik. Makanya mau balik-balik kali supaya doanya mustajab. Lamun balik laas. Cek ulama, gitu ya kata ulama. Jadi yang paling terbaik itu sebelum masuk rumah. Hari pertama berarti di sana hari ini baru pulang. Doa Pak Hari diamini 40 malaikat karena masih weteung. Sekarang hari Sabtu, besok Minggu berarti 2 hari. Nanti malaikat kedua berangkat selama 40. Jadi 1 hari kurang, 1 hari kurang. Selama. Makanya kalau hari pertama masih diamini lengkap 40 malaikat. Ya, nanti di sana Kakarak Saminggu Pak Hari malah belumpatan atau malah belum tangan Kak suka mandi. Di sana Kakarak Saminggu hajian. Guys, keluar di imam, maka malaikat anu sesana balik kabeh. Ka Mekah deui ngambek. Pokna kaos ieu ditungguan Pak Hari ketika 40 poe, 7 poe geus diliaran. Ulah ge balik kabeh. Malaikatna. Jadi ke doana Pak Hari sudah tidak diaminkan lagi oleh alhamdulillah. Nuhun, mudah-mudahan selamat hari sadaya jamaah KBIH atau jamaah haji anu aya di Kloter Kabupaten Subang. Insyaallah mereka aya urang musafahah campuran karena berangkat haji mah cara dalam arek maot ya balik moal 50% lah. Makanya nanti belajar sholat mayit karena di sana itu hampir setiap waktu itu ada sholat mayit Pak Ali. Sallu alal amwat berarti kita sholatkan itu sholat mayit. Kumaha sholat mayit urang kan teu apal. Ente, ieu anu disolatkan rumah itu ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kan teu apal. Teu apal ngaranna saha maot teh. Jadi niatnya begini. Misalnya kita kalau niat usolli ala hadal mayyit berarti mayitnya lalaki. Tapi ternyata yang disolatkan berarti kan keakannya berbeda. Makanya niatnya begini kalau sholat sunat mayit di sana. Usolli ala man sholla alaihi imam. Sudah usolli ala man sholla alaihi imam. Allah Akbar. Jadi mau 3, mau 4, mau laki-laki, mau perempuan sudah terbawa. Tapi di bahasa Indonesia itu panggil ya Allah saya sholat mayit yang disolatkan oleh imam. Gitu niatnya. Alhamdulillah. Ibu hadirin yang sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mungkin capek, hareudang, lapar teh Bu. Insyaallah tapi saya senek, kuring mah can ada senek. Bukan di daerah mah. Atuh nuhun hampuranna ya insyaallah ini sudah 1 jam setengah lebih. Ya, sudah ada bonusnya. Insyaallah mudah-mudahan sadaya jamaah haji sing salama, sing lancar. Kulina kain haji anu mabrur amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita biasakan itu sing enggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ke mana? Ya ke Mekah. Kalau dipanggil alhamdulillah telah pulang ke rahmatullah. Masih betah kene di Indonesia, betah kene lagi. Ya, segitu kirang ngambung tawago, kirang ngambung nganyut tawago kalepatan suping kita bodohan sayuring. Saya murni hakikat kasih Allah sinar Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.